Halo semuanya, balik lagi bersama saya Bu Fitri, pengajar fisika di Bimbingan Belajar Klinik Jenius. Kita lanjutin lagi ya, saya akan lanjutin sekarang pembahasan dari lanjutan fluida statis. Nah sebelumnya kan saya udah jelasin mengenai tekanan di fluida statis itu, terus ada apa lagi? Ada hukum pokok hidrostatika, terus ada apa lagi? Ada hukum Pascal, nah, paling terakhir itu ada hukum Archimedes. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan ada 3 bagian lagi sisanya, itu tegangan permukaan, terus gejala kapilaritas pada pipa kapiler, sama viskositas yang paling akhir. Sebetulnya di sekolah itu lebih ke sampai Archimedes doang gitu, tapi ada beberapa sekolah yang memang dijelasin sampai terakhir, sampai viskositasnya. Nah, jadi sekedar pengetahuan, jadi saya kalau yang cuman Archimedes ya berarti sekedar pengetahuan aja buat kalian. Nah, buat yang sampai viskositas, belajar fluida statisnya ya berarti kita sama-sama belajar ya. Saya akan terangkan dari tegangan permukaan. Oke, siap ya? Silakan disiapkan dulu alat tulisnya. Nah, kita langsung masuk yang pertama itu adalah tegangan permukaan. Apa sih tegangan permukaan? Sebelum ke situ, kalian pernah gak sih lihat ada nyamuk gitu ya, dia bisa berdiri di atas air tanpa dia itu tenggelam. Nah, kayak gini nih gambarnya. Atau enggak kalian pernah lihat gak tetesan embun pagi gitu ya kalau ada di daun talas. Dia bentuknya bulat-bulat gitu kan. Atau tetesan air hujan juga bulat kan dia. Nah, kenapa sih tetesan air itu bisa bulat gitu? Atau enggak misalnya kalau misalnya kita naruh peniti secara terlentang di atas permukaan air, maka penitinya juga akan tenggelam, tapi bakal bertahan di atas atau di permukaan airnya. Nah, ternyata itu semua ada hubungannya sama tegangan permukaan. Nah, jadi saya langsung aja jelasin. Sebelum saya jelasin, kalian harus tahu dulu. Waktu SMP, waktu saya dulu SMP ya, saya pernah dijelasin ada gaya kohesi sama gaya adesi. Nah, apa sih perbedaan antara gaya kohesi sama gaya adesi? Pernah gak sih kalian dengar gaya kohesi waktu SMP sih? Nah, kalau gaya kohesi itu adalah gaya tarik-menarik antara molekul yang sejenis, misalnya antara air dengan air, terus antara alkohol dengan alkohol, dan lain sebagainya. Jadi di sini saya tuliskan gaya kohesi itu gaya tarik-menarik, gaya tarik-menarik antara molekul yang sejenis. Nah, sedangkan kalau gaya adesi itu kebalikannya. Ya, jadi ada kohesi, ada adesi. Kalau gaya adesi itu gaya tarik-menarik antara molekul yang tidak sejenis. Nah, gitu ya. Nah, sebelum saya jelasin lebih lanjut nih ya tegangan permukaan. Jadi Bu, apa tegangan permukaan? Nah, saya bakal jelasin dulu fenomenanya. Jadi kalau saya gambarin suatu bejana isinya air, nah gitu ya. Kalian bakal lihat kan kalau air itu sebetulnya permukaannya itu kayak tegang gitu. Kenapa sih permukaannya bisa tegang kayak gitu? Karena adanya gaya kohesi, gitu ya. Nah, jadi misal nih molekul yang di sini dia kan akan tarik menarik dari segala arah. Nah, gitu ya. Terus di sini juga sama, dia akan tarik menarik dari segala arah. Nah, kemudian yang di permukaan air gimana? Ya sama, di permukaan air juga dia akan tarik menarik dari segala arah. Nah, tetapi apa namanya? Karena dia itu istilahnya kalau yang ini kan gaya totalnya itu nol ya. Jadi kalau misalnya saya gambarin ada tetesan air, kenapa dia bentuknya bulat? Karena dia ada gaya kohesi gitu ya di sini. Jadi ketarik itu si apa namanya si molekul-molekul air itu saling narik sehingga nanti dia kalau saling narik jadi yang lapisan luarnya itu jadi berbentuk lingkaran. Nah yang ini juga sama karena dia ada gaya kohesi terus kan dia akan ketarik tuh ke bawah ya. Nah akan ketarik sehingga di sini akan terbentuk permukaan yang tegang.
gitu. Karena di sini kan ketarik sama gaya-gaya kohesi tersebut. Nah, maka sehingga di sini di permukaannya itu tegang. Nah, sehingga di sini bisa disimpulkan bahwa tegangan permukaan itu terjadi karena adanya gaya kohesi. Gaya kohesi yang kuat. Nah, sehingga permukaan dari suatu fluida itu akan menjadi tegang karena ada gaya kohesi yang kuat saling menarik satu sama lain. Ya, jadi sehingga permukaan menjadi tegang. Menjadi tegang. Nah, itu ya, jadi tahu ya konsepnya kalau tegangan permukaan itu dia terjadi karena adanya gaya kohesi yang kuat sehingga permukaannya itu menjadi tegang. Nah, itulah sebabnya karena kalau misalnya yang ini tuh dia tegang permukaannya, nah sehingga kalau misalnya ada di sini nyamuk gitu ya, nah karena di sini tuh tegang kayak tegang gitu, nah jadi mau ada nyamuk itu di sini, nah misalnya ada nyamuk di situ ya, di kaki nyamuk. Nah, saya gak bisa gambar nyamuk gitu ya, nyamuk. Nah, ini kaki-kakinya dia bisa berdiri gitu ya, karena istilahnya eh, si apa ya, kalau misalnya kalian punya spray gitu ya, spray terus dibentangkan dengan tegang, nah maka ketika ada benda di situ, spraynya itu gak akan jadi, kalau kalau misalnya ada spray terus kita ada di atasnya kan berarti kitanya bakal ketarikan ke bawah, spraynya juga bakal jadi gini kan. Nah, tapi kalau misalnya dia spraynya itu tegang banget, ketika ada benda di atasnya, nah maka spraynya bakal tetap teguh kayak gini. Nah, itu juga yang terjadi pada tegangan permukaan air. Nah, itu juga kenapa dia berbentuk bola gitu ya, tetesan-tetesan airnya. Terus bergantung pada apa sih tegangan permukaan ini? Nah, ketika ada nyamuk, nah berarti kan dia punya gaya berat ya, nyamuk itu punya F. Nah, kemudian F-nya ini menimpa suatu yang namanya tekanan itu kayak sama kayak tekanan, tapi gaya yang diberikannya bukan pada satuan luas, tapi pada satuan panjang gitu ya. Panjang si benda yang menyentuh permukaannya. Nah, sehingga di sini saya tuliskan ini lambang tegangan permukaan itu adalah gamma. Nah, besarnya gamma itu adalah gaya yang diberikan pada suatu apa namanya panjang yang menimpa si permukaan airnya. Terus saya tulis F per D. Nah, D di sini bukan hanya panjang L, panjangnya berapa, tapi secara umum lagi didefinisikan lebih ke kelilingnya. Jadi kalau misalnya kalian tahu kan gelembung sabun gitu ya, kalau gelembung sabun itu kan bentuknya bulat tuh. Nanti kan kalau kita masukin si kawatnya ke dalam sabun, nah nanti kan sabunnya bakal nempel di sini tuh. Nah, itu juga ada tegangan permukaan air di sana. Tapi eh, si apa sih si fluida, si sabun yang nempelnya kan itu apa namanya nempel ke kawatnya bentuknya lingkaran. Nah, maka kan nanti D-nya itu adalah keliling lingkaran. Nah, jadi di sini lebih ke keliling gitu ya. Kalau misalkan dia berupa panjang doang ya berarti D-nya itu juga panjang. Kita tuliskan di sini, kok warna merah? Dengan F-nya itu adalah gaya, F-nya adalah gaya, satuannya adalah Newton. Nah, gaya ini rata-rata sama dengan gaya beratnya gitu ya, atau mg-nya. Terus D itu adalah kelilingnya, keliling kawat gitu biasanya ya, keliling benda yang menyentuh si permukaan. Terus satuannya itu meter. Lalu gamma, ini dibacanya gamma ya. Itu adalah tegangan permukaan. Nah, berarti kalau gitu satuannya apa dong? Satuan tegangan permukaan. Nah, satuan dari tegangan permukaan berarti adalah Newton dibagi meter. Nah, untuk lebih memahami, kita coba latihan soal ya. Oke, kita sekarang coba latihan soal dengan menulis yang diketahuinya terlebih dahulu. Diketahui, sebatang jarum diletakkan pelan-pelan di atas permukaan air, ya. Jadi katanya
di atas permukaan air itu diletakkan jarum. Nah, yang tegangan permukaannya berarti di sini gamanya adalah 7,5 kali 10 pangkat min 2 Newton per meter. Jika panjang jarum, berarti panjang jarumnya kan kalau jarum berarti yang menyentuh permukaannya berarti cuma satu kan. Berarti kelilingnya D-nya itu sama dengan panjang jarum sendiri itu adalah 10 cm. Ubah ke meter, jadi 10 dibagi 100 berapa? 0,1 ya? Atau 10 min 1 meter. Nah, yang ditanyakan berapa sih masa maksimum jarum agar tidak tenggelam? Jadi dia punya masa maksimumnya gitu ya. Terus berapa M-nya? Nah, jawab. Berarti ya kita gunakan persamaan dari tegangan permukaan tadi. Bahwa gamma itu adalah F per D. Nah, F-nya itu kan berarti sama aja kayak gaya berat si jarum ya, Mg. Nah, maka saya tuliskan menjadi gamma adalah Mg per D. Sehingga kalau D-nya saya pindah ke sini, jadi gamma D adalah Mg, maka M-nya adalah gamma D dibagi dengan G. Pindah ke sini ya. Next. Berarti M-nya adalah gammanya 7,5 kali 10 pangkat min 2. D-nya adalah 10 min 1 dibagi G-nya adalah 10. Berarti kalau gitu M-nya adalah 7,5 kali 10 min 2 min 1 kan min 3. Dikali 10 pangkat 1 ini naik ke atas jadi 10 min 1. Jadi M-nya adalah 7,5 kali 10 min 4 kg. Terus kalau mau kita ubah ke gram, berarti dikali 1000 ya. Berarti 7,5 kali 10 pangkat min 4 ini dikali dengan 10 pangkat 3 gram. Berarti jadi 7,5 kali 10 min 1 gram. Alias sama aja kayak 0,75 gram. Nah, jawabannya berarti adalah ayam. Nah, A. Oke. Oke guys, sekarang kita lanjutin ke pembahasan selanjutnya setelah tegangan permukaan air. Nah, itu ada gejala kapilaritas, spesifiknya lebih ke penurunan atau kenaikan permukaan zat cair pada pipa kapiler. Apaan ini? Nah, jadi pipa kapiler itu adalah pipa yang sangat kecil gitu ya, nggak sangat juga sih. Pipa kecil, pokoknya dia memiliki luas yang sangat kecil. Nah, ketika dimasukin suatu zat cair ke sana, maka nanti tergantung sifat zat cairnya. Jadi ada yang dan misalnya ini diisi gitu ya zat cair gitu ya. Nah, nanti bakal ada dua kemungkinan, si permukaannya itu bakal naik atau si permukaannya itu bakal turun ya. Nah, itu akan kita bahas sekarang. Terus kalau gejala kapilaritas itu apa? Nah, kalau gejala kapilaritas itu sederhananya waktu saya SD itu saya pernah belajar. Jadi saya punya sirup. Nah, sirupnya warnanya orange, masukin ke gelas gitu ya, di gelas. Terus saya punya tisu. Terus tisunya saya celupin nih, celupinnya sedikit aja, nah kayak gini. Maka ternyata nanti tisunya itu akan basah gitu ya, maka warna orange semuanya gitu lama-lama. Nah, itu terjadi karena gejala kapilaritas, meresapnya suatu zat cair melalui celah-celah yang kecil. Nah, itu. Nah, cuman sekarang kita belajar lebih ke pipa kapiler gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya gimana, saya akan beri dua kasus. Yang pertama itu pipa kapilernya berisi air. Nah, yang kedua, jadi ini isinya tuh wadah kan. Nah, saya punya wadah, sini pipa kapilernya. Nah, yang ini mah isinya air, tapi yang satu lagi itu isinya raksa. Nah, yang satu lagi itu isinya raksa. Es jelek. Yang satu lagi itu isinya raksa. Nah, apa perbedaannya nanti? Nah, kita harus tahu dulu sifat atau perbedaan antara air dan raksa itu kayak gimana. Ternyata kalau air itu dia memiliki gaya adesi yang lebih besar daripada kohesi.
gitu ya. Jadi kalau tadi kan tegangan permukaan dia punya gaya kohesi yang kuat, tetapi kalau dibandingin sama gaya adesi, itu gaya adesinya itu lebih besar daripada gaya kohesi. Nah, gaya adesi itu kan gaya tarik menarik antara molekul yang berbeda jenis. Berarti kalau misalkan di sini ada air yang di pipa kapilernya kan ngebuka, berarti airnya kan bakal masuk ke sini dong. Nah, maka nanti adesinya jadi tarik menarik antara air dengan si apa sih si dinding pipa itu bakal jauh lebih besar. Sehingga kalau antara air dengan dinding pipa itu jauh lebih besar, maka akan terbentuk jadi lebih kayak gini, meniskus cekung namanya. Nah, jadi ini akan terbentuk meniskus cekung. Nah, kalau misalnya kita lihat tuh ya di salah satunya bisa termometer deh atau enggak apa ya. Misalnya kalau kita masukin air ke dalam pipa, nah maka nanti agak cekung gitu si permukaan airnya, gitu ya kalau dimasukin ke dalam pipa. Nah jadi airnya tuh bakal kayak gini sehingga terjadi kenaikan di sini. Nah terjadi kenaikan zat cair gitu ya. Jadi ini kan airnya masuk ke sini kan. Nah, nanti permukaan zat cairnya itu bakal naik ke atas gitu. Nah, sedangkan kalau untuk raksa itu gaya kohesinya yang lebih besar. Nah, kalau raksa itu gaya kohesi yang lebih besar daripada adesinya. Nah, artinya antara sesama molekulnya itu lebih besar tarikannya. Jadi dia lebih narik ke sesama molekul. Jadi karena dia lebih narik ke sesama molekul, nah dia akan terbentuk meniskus cembung. Jadi dia kan lebih ketarik kan? Nah, ini offset. Nah, lebih ketarik kan dia, lebih ketarik ke sesamanya. Nah, maka dia akan terjadi meniskus cembung, kemudian terjadi penurunan. Jadi kalau yang ini mah kenaikan ketinggian gitu ya. Nah, tapi kalau yang ini terjadi penurunan ketinggian. Nah, dia juga karena kohesinya lebih gede daripada adesi, akan terbentuk meniskus cembung. Nah, itulah sebabnya kenapa termometer itu diisinya raksa, karena dia meniskus cembung. Jadi kita bisa melihat skalanya itu yang paling atas ini, gitu ya. Kalau ini kan meniskus cekung nih di bawah, jadi agak sulit. Makanya kita pakainya tuh raksa di dalam si termometer itu. Kan ada pipanya di sana. Nah, sekarang kita cari tahu berapa sih besarnya H ini bergantung pada apa aja. Nah, kita sekarang analisis gaya-gayanya. Nah, pertama, dia kan adesinya lebih besar. Jadi saya mau yang kiri atau yang kanan itu sama aja ya kasusnya perhitungannya. Saya ambil salah satu kasus aja yang sebelah kiri. Nah, kalau misalnya saya perpanjang nih ya. Dia kan ada gaya adesi di sini ya. Gaya adesi itu berarti antara air sama pipanya itu tarik menarik, gitu kan? Nah, maka di sini akan ada gaya, namanya gaya sini kan, gaya permukaan tadi. Nah, ini saya gambarin. Nah, ada yang namanya gaya. Nah, berarti ke sini juga ada yang namanya gaya. Nah, ini gaya si adesinya kan, air sama pipanya itu tarik menariknya lebih besar. Nah, ternyata gaya ini membentuk sudut theta terhadap pipa gitu. Nah, kemudian sekarang si apa teh namanya? Airnya punya gaya berat gak? Punya. Dia punya gaya berat W. Nah, sehingga kalau misalnya kita kita kan mau apa namanya ini kan bendanya si airnya kan diem ya. Kalau kita proyeksikan, berarti ini kalau kesiniin diproyeksiin ini jadi apa? F cos theta karena dekat sudut. Ini juga apa? Ini juga F cos theta. Nah, kalau misalnya kita apa namanya turunin kan sigma F sama dengan 0 karena dia diem ya. Yang ke atas F cos theta-nya ada 2 nih. Jadi saya bikin F cos theta ditambah F cos theta yang ke bawah W ya. Min W sama dengan 0. Berarti saya tuliskan
2F cos theta sama dengan W. Nah, F di sini kan berarti lebih ke tegangan permukaan kan. Tadi kan kita tahu bahwa gamma itu adalah F per D gitu. Nah, D-nya di sini merupakan apa? Keliling dari kan sepanjang si pipa kan keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran itu apa? 2πr. Jadi dia nanti bakal punya yang namanya kuning aja ya. Dia punya jari-jari nih pipa kapilernya. Jari-jarinya adalah R. Gak kelihatan ya kuning warna apa tuh oranye. Nah, oranye aja. Dia punya di sini aja dia punya jari-jari namanya adalah R. Nah, sehingga di sini kita tuliskan sehingga dia F dibagi D-nya kan keliling lingkaran 2πr. Nah, terus ini kita ganti berarti kalau gitu F sama dengan apa? Sama dengan gamma dikali 2πr. Oke, berarti kita ganti gamma F-nya jadi ini. Di sini 2 dikali gamma dikali 2πr dikali cos theta sama dengan W-nya adalah M dikali dengan G. Nah, kita tahu rho itu adalah massa per volume, berarti M itu apa? Rho kali volume. Nah, maka di sini saya ganti 2 kali gamma dikali 2πr cos theta sama dengan M-nya rho V G. Nah, yang mau kita cari apa sih? H ya. Nah, volume itu kan sama aja kayak volume yang naik ya, luas alas kali tinggi. Maka di sini saya ganti jadi 2 gamma dikali, oh iya sorry, ini W-nya di situ, itu kita ambil salah satu F-nya aja ya. Jadi ini saya salah, yang di sebelah sininya. Itu, jadi W-nya itu kita ambil salah satu aja. Jadi W yang di sini, ini juga W yang di sini. Jadi kita ambil salah satu aja. Jadi ini saya F-nya cuma satu. Salah. Sorry ya. Nah, ini jadi F-nya cuma satu. Nah, terus abis itu, nah kita coba lanjutin. Berarti di sini tinggal sisa apa? Tinggal sisa ini kan gamma 2πr cos theta. Nah, ini jadi duanya dikedepanin, 2 gamma πr cos theta sama dengan rho dikali volumenya kan luas alas kali tinggi dikali G. Nah, terus kita tulis 2πr cos theta sama dengan rho, luas alasnya kan PR kuadrat dikali H dikali G. Nah, siapa yang bisa kita coret? Nah, yang bisa kita coret adalah Pi. Terus apa lagi? R kita coret salah satu ya. Nah, jadi kita bisa temukan bahwa kalau nyari H berarti apa? Ini 2 gamma cos theta dibagi dengan rho G R. Nah, untuk mencari kenaikan atau penurunan itu sama ya. Nah, ini adalah rumusnya. Pui pusing, ya karena kita ngambil rumusnya aja, ini hanya penurunan rumus ya. Nah, jadi ini adalah rumusnya 2 gamma cos theta dibagi rho GR. Kita tulis ya keterangannya. Jadi gamma itu adalah tegangan permukaan Newton per meter. Lalu theta adalah sudut kontak. Nah, yang saya gambarin di sini nih theta. Sudut kontak. Nanti ada rho, itu massa jenis si zat cair dalam kilogram per meter kubik. Lalu ada G, itu percepatan gravitasi. Nah, kita ambil yang gampang aja ya, 10 meter per second kuadrat. Lalu R adalah jari-jari si pipa kapiler, satuannya meter. Lalu ada H. Nah, H ini adalah kenaikan. Itu nanti hasilnya bakal positif. Kalau penurunan, itu hasilnya bakal negatif. Penurunan negatif ya, ketinggian. Nah, satuannya adalah ketinggian.
ketinggian. Nah, satuannya adalah meter. Nah, jadi nanti tuh kalau misalkan yang penurunan, jadi nanti sudut kontaknya itu yang ini. Nah, dia negatif. Kalau misalkan yang penurunan, tetanya itu bakal di antara 90 dan 180 derajat. Makanya harga cos theta di 90 sama 180 derajat itu kan negatif ya, maka di sini penurunan hasilnya negatif. Oke? Nah, untuk lebih memahami, nanti kita coba latihan soal ya. Oke, sekarang saya akan jelaskan salah satu contoh dari gejala kapilaritas di penurunan atau penaikan dari ketinggian raksa atau air pada pipa kapiler. Nah, kita coba kasus yang satu ini, kita tulis yang diketahui sama-sama ya. Sebuah pipa kapiler katanya berdiameter, ditulis diameter pipa kapiler itu D adalah 2/3 mm. Nah, kalau diameternya adalah 2/3 mm, berarti kalau jari-jari itu kan setengahnya ya. Nah, jari-jari itu setengahnya, berarti setengah dari 2/3 mm. Nah, sehingga 2/3 di sini duanya kan bisa kita coret. Berarti dia samanya kayak 1/3 mm. Nah, ini kita ubah ke meter. Itu 1/3 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, kemudian dimasukkan tegak lurus ke dalam bejana yang berisi raksa. Massa jenisnya adalah 13,62 gram per cm kubik. Jadi kita tuliskan rho-nya adalah 13,62 gram per cm kubik. Nah, kita ubah ke kilogram per meter kubik dikali 1000. Nah, berarti 13,62 ini kita kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Lalu sudut kontak antara raksa dengan pipa, tetanya di sini adalah 143 derajat. Nah, dengan katanya sin 37 0,6. Bila tegangan permukaan, gamma adalah 0,48 Newton per meter, atau saya bikin jadi 48/100 Newton per meter katanya. Maka turunnya raksa yang dicari adalah turunnya raksa dalam pipa kapiler. Nah, itu berapa? Jadi yang dicari itu adalah H-nya berapa. Nah, dikasih tahu G-nya adalah 10 meter per second kuadrat. Oke. Nah, berarti cara mengerjakannya, karena yang dicari adalah penurunan ketinggiannya, berarti kita gunakan rumus yang sebelumnya udah saya jelasin. Nah, yang mana dia berarti kita jawab yang H sama dengan 2 gamma cos theta dibagi dengan rho G R. Nah, berarti 2 gamanya berapa nih? Gamanya 48/100. Nah, cos theta-nya kan 143. Nah, kita coba cari dulu cos 143 itu berapa. Nah, kita kan tahu kalau 143 itu kan ada di kuadran 2. Berarti kalau di kuadran 2, cara nyarinya itu 180 kurang 143. Nah, itu tuh hasilnya adalah 37. Karena di kuadran 2 yang positif itu hanya sin, berarti cos itu harganya negatif. Berarti sama aja kayak cos 37 kan 4/5, jadi cos 143 itu adalah min 4/5. Kita tulis ini 4/5 min. Dibagi dengan rho-nya ini ya. Tulis 13,62 kali 10 pangkat 3, G-nya 10, R-nya itu 1/3 kali 10 pangkat min 3. Nah, silakan kita sama-sama coret yang bisa dicoret. Pertama, 10 pangkat 3 sama 10 min 3 kan bisa dicoret. Terus apa lagi? 4 sama 100 dibagi 4, 1 dibagi 4 jadi 25. Oke, coba kita kaliin ya. Berarti H sama dengan ini kali ini 48 kali 2 itu adalah 96. Dibagi 25 kali 5 itu 125. Dibagi dengan 13,62 dikali 10 berapa? 136,2 dibagi 3. Atau bisa kita tulis H-nya adalah 96/125 dibagi gitu ya. Saya pelan-pelan dulu ini.
bagi 3. Oke. Biasanya kalau kayak hitungan gini, misalnya soalnya cuma dimasukin rumus, cuman kadang-kadang tuh kebanyakan salah masukin angka gitu. Kayak misalnya ngitungnya tuh salah-salah gitu. Makanya di sini saya jelaskan secara rinci ya. 96 dibagi 125 dikali, ini kita balik berarti 3 dibagi 136,2. Nah, ini tuh hasilnya 0,0169 meter. Nah, karena kita minta dalam sentimeter, berarti kan dikali 100. Berarti jadi 1,69 cm. Nah, sehingga jawabannya adalah BB. Gitu ya. Oke, bisa ya. Itu mengenai gejala kapilaritas. Oke, balik lagi bersama saya Bu Fitri. Kali ini saya akan menjelaskan bagian paling akhir dari bab fluida statis, yaitu viskositas. Mungkin sebagian sekolah ada yang bahas bab viskositas ini, tapi sebagian sekolah juga nggak dibahas mungkin viskositas ini ya. Nah, terlepas dari dibahas apa nggak di sekolah, saya akan jelasin untuk pengetahuan kalian. Viskositas itu apa sih? Nah, viskositas itu dia viskos gitu ya. Viskos itu kental. Nah, karena kita ngomongin fluida statis, berarti kita ngomongin fluida yang kental. Nah, apa sih perbedaan antara fluida yang kental sama fluida yang tidak kental? Nah, ukuran dari kental apa enggaknya, nah itulah yang dinamakan dengan viskositas. Ya, jadi viskositas adalah kekentalan suatu fluida. Saya tuliskan di sini kekentalan suatu fluida. Terus emang apa ngaruhnya antara fluida yang kental sama fluida yang tidak kental? Nah, contohnya aja gini, kalau misalnya ada sebuah benda dicelupkan pada fluida yang encer sama fluida yang kental. Nah, lebih susah mana gerakannya? Kalau secara logika, betul, lebih susah gerakan yang kental. Nah, itu terjadi karena memang sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Stokes di sini. Ada yang namanya hukum Stokes. Hukum Stokes. Nah, Stokes ini dia menyatakan bahwa semakin kental suatu fluida, maka akan ada gaya gesek antara fluida dengan permukaan benda tersebut. Ya, jadi di hukum Stokes ini dinyatakan bahwa terdapat ketika fluida itu semakin kental fluida, semakin kental suatu fluida, nah, maka makin besar gaya gesekan fluida. Gesekan antara fluida dengan permukaan benda. Nah, ya, jadi clue-nya kalau misalnya ada fluida yang kental, nah otomatis nanti akan ada gaya gesek fluida. F atau jangan F lah ya, akan ada gaya gesek fluida. Nah, karena ada gaya gesek fluida, semakin besar kecepatannya, nah ternyata gaya geseknya ini akan semakin besar. Nah, gaya gesek dari suatu fluida ini yang dinyatakan oleh Stokes ini, gitu ya. Nah, jadi katanya gaya gesek fluida, gaya gesek suatu fluida, nah ini dinamakan dengan Fs ya, atau gaya Stokes. Itu sebanding dengan kecepatan suatu benda. Jadi semakin besar kecepatan suatu benda, maka gaya geseknya juga semakin besar, atau gaya Stokesnya juga semakin besar. Nah, dirumuskan kalau ada kesebandingan kan harus ada konstanta di sana atau koefisien. Maka F Stokes itu adalah 6pi eta r dikali dengan kecepatan. Nah, dengan pi itu ya pi biasa yang 3,14, lalu eta, nah di sini ada satuan, ada lambang baru nih, nah eta gitu ya. Jadi ini tuh yang kayak toge, ini nih dibacanya adalah eta. Nah, eta ini, eta gitu ya. Eta, eta itu adalah koefisien viskositas. Nah, jadi setiap
fluida itu dia punya ukuran kekentalannya sendiri gitu. Misalnya air sama minyak itu beda ukuran kekentalannya. Ini namanya koefisien viskositas. Lalu R itu adalah jari-jari bendanya. Nah, biasanya dianggap bola gitu ya, makanya dia di sini adalah jari-jari benda. Nah, lalu V di sini adalah kecepatan terminal. Kecepatan terminal. Jadi kecepatan dari suatu benda yang bergerak. Nah, gitu ya. Jadi pokoknya intinya apa? Intinya ketika fluida masuk ke dalam suatu benda masuk ke dalam fluida yang kental, maka dia akan memiliki gaya gesek fluida. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai kecepatan terminal. Di sini kan disebutin ya kecepatan terminal. Nah, saya akan jelaskan lebih lanjut mengenai kecepatan terminal itu apa. Jadi kalau misalnya nih ya, saya punya ini ada bejana gitu, diisi sama suatu cairan, cairannya kental. Nah, kemudian saya jatuhkan sebuah bola. Nah, saya jatuhin bola. Mula-mula saya jatuhinnya di sini ya. Nah, mula-mula saya jatuhinnya di sini. Nah, ketika saya menjatuhkan sebuah bola, nah berarti kan di sini V0-nya 0 kan kalau dijatuhin. Nah, coba kalau misalnya dia itu nanti jatuh ke bawah kan, nah, karena gerakan itu ke bawah, maka gerakan benda dipercepat, betul ya? Jadi kalau dia dipengaruhi oleh percepatan gravitasi kan, nah nanti gerakan benda mula-mula dipercepat. Jadi benda mula-mula diam, terus dipercepat oleh percepatan gravitasi, dipercepat sehingga kecepatannya menjadi makin besar. Nah, kalau misalnya kecepatannya makin besar, berarti bagaimana dengan gaya geseknya? Gaya geseknya juga semakin besar. Fs makin besar juga. Nah, kalau misalnya suatu benda memiliki gaya gesek yang semakin besar, nah, itu ngaruhnya gimana? Nah, kita gambarin dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda. Setuju gak? Dia memiliki gaya berat ya. Nah, kemudian dia kan gerakannya ke bawah nih. Dia memiliki gaya apung karena nyelupkan di suatu fluida, arahnya ke atas. Setelah itu, karena benda gerakannya ke bawah, nah maka karena dia ada di suatu fluida yang kental, maka dia juga memiliki gaya gesek yang arahnya ke atas juga. Kita gambarkan di sini ada yang namanya F Stokes. Nah, kalau misalnya kita tuliskan ya sigma F-nya, sigma F sama dengan yang ke atas kita anggap positif, yang ke bawah itu negatif. Yang ke atas itu ada F apung, terus ada F Stokes, sama yang ke bawah min W. Nah, jadi awalnya kan dia V makin besar kan artinya nanti ada resultan gayanya gitu. Jadi ada selisihnya. Tetapi pada saat gaya Stokesnya semakin besar, nah maka nanti penjumlahan antara F apung dengan F Stokes ini akan mengimbangi gaya beratnya. Sehingga pada saat nanti kecepatannya ini makin besar, gaya geseknya juga makin besar. Nah, sehingga gaya gesek ini akan mengimbangi penjumlahan antara F apung F Stokes sama gaya beratnya. Nah, jadi kalau misalnya ini sama ini, F apung tambah Fs terus W itu hasilnya sama, nah maka akan menghasilkan resultan gaya yang 0. Nah, pada saat inilah terjadi yang namanya kecepatan terminal, gitu ya. Jadi dia masih bergerak, tapi dia memiliki kecepatan yang konstan, gitu. Jadi pada saat Fs yang makin besar, maka akan mengimbangi gaya yang lain, mengimbangi F apung dan W. Nah, sehingga nanti resultan gayanya 0. Nah, pada saat resultan gayanya 0, terjadilah gerakan GLD, yaitu kecepatan benda itu konstan. Nah, pada saat kecepatan bendanya konstan ini, artinya kecepatan itu adalah kecepatan yang paling besar, gitu ya, yaitu yang dinamakan dengan kecepatan terminal. Nah, intinya apa? Intinya, ketika suatu benda
Nah, ketika suatu benda dicelupkan pada suatu fluida, ya, maka dia akan memiliki gaya geser fluida dan dia akan memiliki kecepatan terminal. Pokoknya clue-nya itu aja. Nah, pertanyaannya sekarang berapa besar kecepatan terminalnya? Itu dipengaruhi oleh apa aja? Gaya geser fluida sama dengan kecepatan terminal. Itu ya intinya. Nah, bergantung pada apa sih kecepatan terminal itu? Nah, itu yang akan saya jelaskan. Apabila kita buat di sini F apung tambah F Stokes min W kan sama dengan 0. Maka W-nya boleh saya usir ke sebelah kanan jadi sama dengan W. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa F apung itu apa? Rho fluida kali volume benda tercelup dikalikan G ditambah F Stokes-nya kan ini ya. 6 pi eta pi-nya agak jelek. Nah, 6 pi eta R dikali kecepatan sama dengan W-nya itu kita bikin kemarin ya rho benda, volume benda dikali dengan G. Nah, kita kan mau nyari V nih. Nah, maka ini kita move ke sebelah sini ya. Nah, udah gitu, volume benda yang nyelupnya itu kan, kalau ini kan nyelup semua kan. Nah, berarti kita tulis VBTC-nya itu nyelup semua, jadi sama dengan VB. Nah, berarti kita move yang rho F VBTC kali G itu ke sebelah kanan. Sehingga 6 pi eta RV sama dengan rho benda volume benda kali G dikurangin rho fluida kali volume benda kali G. Nah, kemudian ini yang namanya V. Nah, berarti sama dengan apa dong? Nah, ini kita bikin volume benda dikali G, rho benda dikurang rho fluida. Nah, kita sederhanakan gitu ya. Kemudian 6 pi eta R kita bikin ke bawah. 6 pi eta R. Selanjutnya kita lanjutin lagi. Nah, kita lanjutin lagi. Berarti volume bendanya kan dianggap sebagai bola. Nah, volume bola itu kan apa? 4/3 pi R pangkat 3 dikali G dikali rho benda kurangin rho fluida dibagi dengan 6 pi eta R. Nah, berarti kita bisa coret nih. Yang bisa dicoret. Siapa aja yang dicoret? Pi-nya coret. Kemudian ini R pangkat 3 sama R pangkat 1 jadi R pangkat 2. Nah, terus ini 4 sama 6 kita bagi jadi 2 sama 3. Nah, sehingga V-nya adalah di atas kan berarti tinggal 2R kuadrat. 2GR kuadrat. 2GR kuadrat dikali rho benda min rho fluida dibagi dengan ini 3 kali 3 9 eta. Nah, maka ini adalah rumus dari kecepatan terminal. Ya. Jadi ini adalah rumus dari kecepatan terminal. Nah, pokoknya intinya itu viskositas itu ketika fluida masuk ke dalam ketika benda masuk ke dalam suatu fluida yang kental, maka dia akan memiliki gaya geser fluida besarnya ini dan memiliki kecepatan terminal besarnya ini. Nah, dengan kita kasih keterangan ya. Nah, keterangannya itu R kuadrat, R itu jari-jari, G itu kecepatan gravitasi, eta itu koefisien viskositas. Lalu di sini saya tulisin ditambahin rho B itu adalah massa jenis benda. Kalau rho F berarti massa jenis si fluidanya. Ini dalam kilogram per meter kubik. Ini rho fluida berarti massa jenis fluida. Nah, untuk lebih memahami, kita coba latihan soal, oke? Nah, kita coba latihan soal dari viskositas. Kita baca sama-sama. Kecepatan terminal sebutir tetes hujan, jadi bendanya itu adalah hujan ya, tetes hujan, rintik-rintik. Yang jatuh dianggap garis tengah tetes hujan, berarti di sini diameternya adalah 0,5 mm. Berarti jari-jarinya adalah setengah dari 0,5 itu kan setengah. Nah, atau kita bikin 1/4 mm. Kita ubah ya, kita ubah jadi meter. Jadinya 1/4 kali 10 pangkat min 3 meter. Massa jenis udara, nah berarti di sini yang jadi benda itu adalah si hujan. Ini jadi benda.
Nah, jadi fluidanya adalah udara. Gitu ya. Jadi rho fluidanya adalah 1,3 kg per meter kubik. Koefisien viskositas etanya 1,8 kali 10 pangkat min 5 Pascal second, serta G-nya adalah 10 meter per second kuadrat. Nah, yang ditanyakan adalah kecepatan terminalnya, V-nya berapa. Oh ya, tadi saya lupa nggak ngasih tahu, jadi selain V rumus yang tadi saya sebutin, itu juga bisa kalian hubungkan ke rumus GLB yang V itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Karena nanti ada beberapa soal tuh memang dia dihubungin jarak dengan waktu. Ini ya, jadi tambahannya sini aja. Nah, sekarang kita coba kerjain. Nah, berarti ini mah langsung aja kita masukin rumus ya. Cuman memang yang sulitnya itu adalah hitungnya. Nah, kita bikin rumusnya itu apa? 2GR kuadrat dibagi 9 eta rho bola atau rho benda dikurangin rho fluida. Nah, berarti kita tulis 2 kali G-nya 10, R-nya itu yang 1/4 kali 10 min 3 dikuadratin 1/4 kali 10 min 3 kuadrat dibagi dengan 9 kali 1,8 kali 10 min 5. Rho bendanya berapa? Bendanya kan tetes hujan, berarti air bendanya. Nah, rho benda, rho air berarti kan 1000. Kita tulis rho bendanya 1000, rho fluidanya yang ini, yang udara 1,3. Nah, terus kita bikin ini 2 kali 10 pangkat 1 dikali 1/4 kali 1/4 berapa? 1/4 dikali 1/4 kali 10 min 6 dibagi dengan 9 kali, ini kita bikin 18 kali 10 pangkat min 6 ya. Nah, 1000 kurang 1,3 itu adalah 998,7. Sehingga kita bisa coret nih yang bisa dicoret. Nah, yang bisa dicoret itu adalah 10 min 6 sama 10 min 6. Terus 2 sama 4 berapa? 2. 10 bagi 2 berapa? 5. Jadi tinggal 5/4 gitu. Terus 9 kali 18 berapa? Nah, ini tuh kita bikin, ini kan jadi 5/4. 5 dibagi 4 1,25 kali 98,7 dibagi dengan 18 kali 9 berapa? Itu 162. Nah, ternyata nanti hasilnya itu sekitar 7,7 meter per second. Itu ya, jadi jawabannya adalah C. Nah, itu mungkin untuk penjelasan mengenai viskositas. Nah, dan berakhir pula penjelasan dari bab fluida statis ini. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa dengan mudah dipahami. Terima kasih, sampai ketemu nanti di bab selanjutnya. Bye-bye.